Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita teruskan kembali kajian kita tentang buku puasa ibadah kaya makna yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita sudah sampai ke halaman 34 ya, yaitu bagaimana puasa bagi orang yang berpergian. Daripada hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah bersabda yang artinya, wahai Rasulullah, saya merasa sanggup untuk melakukan ibadah puasa dalam perjalanan. Apakah hal itu tidak keliru? Maka Rasulullah SAW menjawab, hal itu merupakan sebuah keringanan dari Allah. Siapa menerima keringanan tersebut baik sekali. Dan siapa yang suka berpuasa tidak apa-apa ya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi aturan puasa bagi yang berpergian, boleh puasa, boleh tidak. Ya, jadi kaum muslimin muslimat kalau misalkan berpergian mau puasa monggo, mau tidak monggo ya. Nah, yang penting satu sama lain tidak boleh mencela. Ya, misalnya begini, yang puasa nih ya karena merasa berpuasa mencela yang tidak puasa ya, karena dianggapnya ya itu aja nggak kuat misalnya ya. Atau orang yang tidak puasa mencela yang puasa, udah dikasih keringanan oleh Allah nggak diambil ya. Nah, pada zaman Nabi SAW ada sahabat yang puasa dan ada yang tidak, semuanya akur-akur aja tuh. Tidak ada yang saling mencela. Nah, mari kita simak beberapa hadis berikut ya. Anas bin Malik berkata, kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka tidaklah mencela orang yang berpuasa terhadap orang yang tidak puasa. Dan orang yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Ya, bayangkan ini perang nih. Ya, perang di bulan Ramadan. Di antara para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak. Yang berpuasa tidak mencemooh orang yang tidak puasa. Dan yang tidak puasa juga tidak mencemooh orang yang berpuasa. Nah, ini dia. Mereka berpendapat bahwa siapa yang sanggup berpuasa lalu ia berpuasa, maka itu adalah baik. Siapa yang merasa lemah tidak mampu lalu ia tidak berpuasa, maka itu pun baik buat dirinya ya. Jadi menurut kesanggupan, menurut kemampuan kita. Nah, Abu Darda berkata, kami berpergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan di musim yang sangat panas ya. Kita tahu kalau di Madinah ya, Makkah atau Madinah itu kalau musim panas itu sangat panas, bisa sampai 49, bisa sampai 50 derajat ya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah, masya Allah ya, nggak ada. Jadi Rasulullah aja mempersilahkan para sahabatnya untuk tidak berpuasa. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa sampai tiba di Asafan. Lalu beliau minta air dan meminumnya agar dilihat oleh orang-orang. Beliau tidak puasa lagi sampai tiba di kota Makkah. Ibnu Abbas berkomentar, dalam perjalanan Rasulullah SAW pernah berpuasa dan pernah berbuka. Maka barang siapa mau berpuasa, puasalah. Barang siapa mau berbuka, berbukalah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah kehebatan ajaran agama Islam ya, di mana Rasulullah itu langsung mencontohkan. Ya. Jadi beliau ketika Ramadan beliau berpuasa dalam hadis riwayat Muslim yang barusan oleh Sa'id Al-Khudri ya, tapi oleh Abu Darda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau tidak berpuasa. Ya, jadi beliau mencontohkan ya, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa.
Aisyah berkata, aku telah melakukan perjalanan umrah di bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak berpuasa, sedang aku berpuasa. Nah, ini umrah ya di bulan Ramadan. Dan beliau meringkas sholat, sedang aku menyempurnakan. Ya. Lalu aku berkata, demi bapak dan ibuku, engkau berbuka, padahal aku berpuasa. Dan engkau meringkas sholat, padahal aku menyempurnakannya. Maka beliau bersabda, engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Jadi meskipun berbuka bagi musafir merupakan keringanan, berpuasa tetap lebih utama. Ya. Hal tersebut dikemukakan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, jika engkau berbuka, maka itu merupakan suatu keringanan, dan jika engkau berpuasa, maka itu adalah lebih utama. Ya. Hadis riwayat Baihaqi. Sama seperti Anas, sahabat Nabi SAW yang lain yaitu Utsman bin Abil al-As-Saqafi berkata, berpuasa lebih aku sukai. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi para jamaah sekalian, berkenaan dengan mereka yang tidak mempunyai kesukaran dengan puasanya ketika berpergian, maka silahkan berpuasa. Ya. Disepakati oleh para ulama seperti Anas bin Malik, Huzaifah bin Al-Yaman, Utsman bin Abil As, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, serta para imam mazhab. Jika mereka menemui kesukaran atau dikhawatirkan mendapatkan kemudaratan jika melakukan puasa, maka berbuka lebih baik baginya. Ya. Orang sakit misalnya, disuruh dokter banyak-banyak makan misalnya, maka kalau dia berpuasa juga, maka itu berbahaya, mudarat baginya. Ya, maka dalam kondisi ini berbuka itu lebih baik. Ya. Seperti yang dibukakan oleh sahabat Nabi SAW bernama Jabir bin Abdullah. Ia berkata, dalam satu perjalanan Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang pedagang lelaki yang sedang berteduh di bawah pohon karena kepanasan. Ya, jadi orang kepanasan berteduh di bawah pohon. Lalu beliau bertanya, kenapa orang ini? Orang-orang menjawab, ia puasa ya Rasulullah. Maka bersabdalah beliau, tidak baik berpuasa dalam berpergian. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi memang berpergian di zaman Rasul itu kan sesuatu yang sangat berat, ya. Berjalan atau paling tidak naik onta di tengah terik matahari, ya. Tidak seperti kita di mobil pakai AC, ya kan? Di pesawat pakai AC, ya. Jadi berpergian sekarang itu kapal laut pun pakai AC, jadi nyaman gitu ya, tidak kepanasan, ya. Tidak kepayahan lah. Sekarang kita, kalaupun kita mau berpuasa, kita pergi misalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, naik mobil, kita berpuasa pun nyaman-nyaman saja. Ya, kenapa? Karena mobilnya nyaman, ya, ada AC-nya, tidak kepanasan. Hanya saja yang perlu dicatat adalah tujuan dari perjalanan tersebut. Ya, tidak semua perjalanan membolehkan seseorang untuk berbuka. Ya, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi mengemukakan 4 syarat perjalanan yang menjadikan puasa menjadi mubah bagi musafir. Ya, jadi ada 4 kondisi menjadi mubah bagi musafir untuk berpuasa. Pertama, perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memenuhi kriteria bolehnya meringkas sholat. Jadi ketika perjalanan jauh kita boleh mengqashar sholat, meringkas sholat, maka dalam kondisi itulah kita boleh untuk tidak berpuasa. Para ulama menetapkan jaraknya 2 marhalah atau kurang lebih sekitar 85 km. Ya. Tapi ini di zaman dulu ya, tidak pakai kendaraan. Atau naik onta atau naik kuda, ya. Yang kedua,
hendaknya perjalanan itu dilakukan sebelum masuk waktu diwajibkannya puasa. Ia harus berangkat ketika fajar sebelum terbit atau di malam hari. Jika ia berangkat pada siang hari, maka hari itu ia wajib menyempurnakan puasanya. Sebab ketika puasa dimulai, dirinya masih berstatus mukim, yang ketika itu tidak boleh membatalkan puasa. Berbeda dengan orang yang sakit. Ya, orang yang sakit ketika pagi ia puasa dan siangnya dia menderita sakit, maka ia boleh berbuka. Kenapa? Karena darurat, yang sakit. Sedangkan masalah perjalanan tidak terpaksa seseorang untuk berbuka. Karena itu tidak boleh membatalkan puasanya pada hari itu. Ya. Jadi kalau kita berangkat kondisi berpuasa nih jangan dibatalin, terusin aja sampai buka gitu ya. Nah, tapi kalau kita berangkatnya misalnya ketika sebelum fajar, ya, sebelum fajar, kemudian kita berpuasa, ya, kemudian di tengah perjalanan kita menderita, ya, sakit misalnya, nah, baru kita boleh berbuka, ya. Yang ketiga, perjalanan itu adalah perjalanan mubah, bukan untuk maksiat. Nah ini ya. Jadi kalau perjalanan untuk maksiat itu tidak. Jika perjalanan tersebut untuk kepentingan maksiat, maka tidak boleh meninggalkan puasa. Karena dengan meninggalkan puasa berarti membantunya untuk berbuat maksiat. Ya, na'udzubillah lah ya. Masa kita perjalanan untuk maksiat, ya jangan ya. Yang keempat, orang yang melakukan perjalanan tersebut mempunyai harapan dapat tinggal menetap, sehingga dapat meneruskan puasanya yang tertinggal dalam perjalanan itu. Ya. Jadi dia buat musafir, dia melakukan perjalanan, tapi harapannya dia bisa tinggal menetap, ya, di tempat tujuan dia. Jika ia tidak ada niat menetap, misalnya senantiasa berada dalam perjalanan, maka tidak boleh baginya tidak puasa. Sebab izin bolehnya ia tidak puasa baginya menyebabkan gugurnya kewajiban secara keseluruhan. Misalnya nih, pelaut yang sebagian besar hidupnya berada di laut, ya kan? Nah, maka ia wajib berpuasa. Ya, dia nggak bisa bilang, oh ini saya kan lagi musafir. Ya, padahal dia selamanya di laut, gitu kan? Memang itulah hidupnya, gitu ya. Maka dia tidak bisa bilang, oh saya musafir, saya nggak puasa. Selamanya dia nggak puasa jadinya. Ya. Jadi kalau pelaut yang memang itulah hidupnya, ya maka dia wajib berpuasa meskipun di perjalanan. Kalau laut kan berbulan-bulan ya, berbulan-bulan baru ke darat, ya, jalan lagi baru ke darat. Gitu. Nah, jika mereka yang dibolehkan berpuasa, berbuka puasa selesai dari keadaannya, misalnya orang sakit di siang hari sembuh, atau orang yang berpergian tiba dari perjalanannya, disunahkan bagi mereka menahan diri selama sehari untuk menghormati bulan puasa atau orang yang berpuasa. Ya. Jadi orang sakit di siang hari sembuh, ya. Atau orang yang berpergian tiba, ya. Nah, lalu dia disunahkan untuk menahan diri selama seharinya untuk berpuasa, menghormati. Jadi sekali lagi, golongan yang wajib berpuasa adalah mereka yang beriman atau Islam, balik, berakal, suci haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, serta mampu melakukan puasa dan mukim. Mukim itu tidak melakukan ibadah. Ya. Nah inilah golongan yang wajib berpuasa. Saya ulang sekali lagi, beriman atau Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakan puasa, dan menetap atau mukim. Itulah para jamaah sekalian, ya, pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana puasanya orang yang musafir, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Jadi kita bisa praktekkan kalau kawan-kawan musafir bisa mengacu pada apa pembahasan yang sudah kita bahas barusan. Demikian, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.